Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan PPKN bab ke-6 yang berjudul mengenai ancaman terhadap negara. Pada bab sebelumnya, bab 5, kita sudah membahas mengenai integrasi nasional. Nah, di sini kita lanjutkan mengenai ancaman. Setelah kita bahas mengenai bagaimana mempersatukan bangsa, mempersatukan negara dalam bentuk integrasi nasional, maka kita analisis di bab ke-6 mengenai ancaman apa saja yang bisa mengancam integrasi nasional atau keutuhan negara. Kita bahas di sini yaitu yang pertama mengenai posisi silang Indonesia. Jadi sebelum kita membahas mengenai ancaman terhadap negara, kita harus mengetahui mengenai kondisi negara Indonesia, terutama kondisi secara fisik maupun kondisi secara non fisik, misal kondisi pulau dan sebagainya. Jadi kita ketahui bahwa negara kita itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Kemudian 17.000 pulau itu dibagi menjadi 34 provinsi. Nah, negara kita itu secara geografis itu merupakan negara kepulauan yang lebih banyak lautnya, lebih luas lautnya daripada daratannya. Sehingga ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara kita ini berada di dua posisi silang, yaitu wilayah selatan itu secara penduduknya di sini merupakan penduduk yang jarang. Jadi di bagian selatan Indonesia ini penduduknya sangat jarang. Ini berarti di negara Australia. Kemudian penduduk di wilayah utara, kondisi penduduknya itu sangat padat, terutama di negara Republik Rakyat Tiongkok di bagian utara. Kemudian di bagian ideologi, di bidang ideologi, kita ketahui bahwa wilayah utara Indonesia ini menganut ideologi komunisme, misalnya di Vietnam, kemudian di Tiongkok. Nah, kalau di wilayah selatan, di negara Australia, kemudian di New Zealand, itu di sana menggunakan paham atau ideologi liberalisme. Kemudian di bidang ekonomi, di wilayah utara itu menganut sistem ekonomi sosialis. Nah, di wilayah selatan itu menganut sistem ekonomi kapitalis, yang dimana orang yang mempunyai modal besar itu mereka yang mengendalikan perekonomian di negara tersebut. Kemudian kita bahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan. Nah, mengenai Sishankam di sini wilayah utara Indonesia, sistemnya adalah kontinental yang lebih banyak di bidang darat ya. Jadi tentara di sana itu lebih banyak yang tentara angkatan darat. Kemudian di wilayah selatan ini lebih fokusnya adalah di bidang maritim atau kelautan. Nah, ini adalah posisi silang Indonesia. Di Indonesia ini posisinya berada di negara Asia Tenggara, di mana kita itu termasuk negara strategis yang diapit dua bentuk atau dua wilayah yang punya ciri khas masing-masing. Ini dari segi penduduk, ideologi, ekonomi, dan sistem pertahanan dan keamanan. Nah, dengan kondisi negara Indonesia yang sangat strategis, ini menjadi incaran dari berbagai negara untuk mengambil keuntungan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui berdasarkan sejarah kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Inggris, kemudian bangsa Portugis, Spanyol. Nah, mereka itu ingin mengambil
rempah-rempah di negara kita, dan masih banyak lagi. Nah, itu kalau berdasarkan sejarah, karena negara kita itu termasuk negara strategis. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah negara kita itu masih ada ancaman atau tidak? Nah, kita lihat di sini mengenai ancaman negara itu ada dua. Yang pertama yaitu ancaman militer. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Nah, ancaman militer ini merupakan ancaman yang secara fisik itu bisa dirasakan. Ini ada gambar seorang tentara yang sedang latihan militer. Nah, kalau ancaman non-militer ini tidak menggunakan senjata, tetapi mereka ini juga ikut membahayakan negara kita. Ya, seperti di gambar ini ada gambar siswa yang sedang berjalan di daerah kumuh ya, daerah kumuh yang samping kanan kirinya ini adalah rumah-rumah gubuk ya, di mana di lingkungannya ini sangat kotor. Apakah ini sebuah ancaman? Ya, ini termasuk sebuah ancaman, yaitu ancaman non-militer. Nah, selanjutnya kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama kita bahas mengenai ancaman militer. Ancaman militer di sini itu ada yang pertama ada agresi, yang kedua spionase, yang ketiga sabotase, yang keempat aksi teror bersenjata, kemudian yang kelima ada pelanggaran wilayah, dan yang keenam ini adalah perang saudara. Yang pertama agresi. Agresi di sini diartikan sebagai kegiatan perang ya, yang di sini melibatkan para tentara militer. Seperti yang pernah kita ketahui, di negara kita itu pernah diserang melalui agresi militer, itu agresi 1, kemudian agresi 2. Pada tahun 1945 sampai 1950 kita pernah mengalami yang namanya agresi militer, di mana dulu pada agresi militer yang pertama itu wilayah ibu kota kita di Yogyakarta itu diserbu oleh para tentara dari Belanda dan Inggris. Kemudian kita itu pindah ibu kota di Sumatera, yaitu dibentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Indonesia atau PDRI. Ini yang terjadi pada pasca kemerdekaan. Kemudian yang kedua ada spionase. Spionase ini merupakan kegiatan memata-matai suatu negara untuk mendapatkan informasi rahasia. Spionase ini bisa dilakukan melalui teknologi IT, misalnya dengan cara menyadap telepon para pejabat negara yang mempunyai informasi rahasia mengenai suatu negara tersebut. Ini juga sangat membahayakan dan bisa meruntuhkan keutuhan negara kita. Jangan sampai HP seorang presiden, HP seorang panglima TNI ini jangan sampai disadap oleh para pihak asing. Kemudian yang ketiga ada sabotase. Sabotase ini merupakan kegiatan di mana untuk menghancurkan gedung-gedung vital, gedung-gedung yang sangat penting, kemudian wilayah-wilayah yang sangat penting, misalnya istana negara, kemudian kedutaan besar. Itu merupakan gedung yang sangat vital dan penting bagi suatu negara. Makanya di gedung-gedung lembaga negara kita itu dijaga ketat oleh pihak kepolisian maupun pihak keamanan seperti security. Ini adalah sabotase. Jadi ketika misal ada rakyat biasa yang ingin masuk ke sebuah lembaga, itu tidak bisa langsung masuk, tetapi ada proses izinnya dan diperiksa sangat ketat.
untuk menghindari yang namanya sabotase, yaitu penyerangan terhadap lembaga atau gedung-gedung negara yang sangat penting. Dan yang keempat ada aksi teror bersenjata atau terorisme. Nah, terorisme ini sangat jelas ini merupakan sebuah ancaman militer. Ini membahayakan bagi negara karena ini menggunakan senjata api. Nah, seperti yang kita ketahui, di negara kita pernah terjadi yang namanya aksi terorisme, misalnya bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian ada pengeboman di Surabaya, di gereja, dan di Jakarta, di Sarinah, dan pernah terjadi aksi teror bersenjata itu di kantor kepolisian di daerah Medan. Ini aksi teror bersenjata ini juga membahayakan bagi keutuhan negara kita. Yang kelima ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah, misalnya Indonesia dengan Malaysia itu seringkali terjadi sengketa mengenai wilayah, terutama terkait dengan batas wilayah di darat maupun laut. Nah, banyak kasus yang dimana patok perbatasan wilayah kita itu sering bergeser. Jadi negara kita ini wilayahnya dipersempit. Mereka itu menggunakan cara dengan patoknya itu digeser. Tidak hanya di daratan, di lautan pun juga sama. Ada beberapa pulau yang pernah diambil oleh pihak Malaysia seperti Pulau Sipadan dan Legitan. Itu di daerah Kalimantan Utara. Yang keenam ada perang saudara. Nah, perang saudara ini melibatkan oleh sesama anak bangsa. Ini biasanya terkait dengan sengketa yang ada di wilayah tersebut. Misalnya pada tahun 2000-an itu dulu pernah terjadi perang saudara antar suku Madura dengan suku Dayak, yang katanya dulu suku Madura itu merampas tanah di daerah suku Dayak. Ini yang menyebabkan terjadinya perang saudara sampai terjadi yang namanya pemenggalan kepala. Nah, jangan sampai perang saudara ini terjadi lagi di zaman sekarang, karena ini juga turut membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu pembahasan kita mengenai ancaman militer ya. Jadi pada intinya ancaman militer ini merupakan ancaman yang dilakukan menggunakan kontak fisik ya, yang bisa dirasakan akibatnya secara fisik, dan itu bisa menjaga keutuhan wilayah atau menghancurkan keutuhan wilayah negara Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.